raja. Segala nama, nama yang kudus. Oh, semua lidah akan mengaku, di hadapanmu. Oh Tuhan Yesus, Raja segala raja. Engkau yang terindah, Engkau yang termulia. Namamu dipuji dan disembah, namamu dihormati. Nama pemilik penguasa semesta alam, nama yang kepadanya semua lutut bertelut, semua lidah terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan, nama di atas segala nama. Yesus, haleluya. Segala pujian sembah bagimu, segala hormat pujian. Sembah sujud di hadapanmu. Maha mulia, Engkau maha besar dan maha terpuji. Engkau maha dihormati di langit dan di bumi, di semesta alam. Engkau maha tinggi. Kuasa duduk di tahtamu yang maha tinggi. Engkau memerintah sebagai raja atas segala raja.
segala yang dipertua. Oh, nama penguasa, nama penebus, Imam besar yang maha agung. Layaklah pujian diberikan, sembah sujud, oh tulus di hadapanmu. Bersama para malaikat dan seluruh ciptaanmu memujamu. Mengangkat segenap hidup kami, menghormatimu. Memberi penghormatan yang layak bagimu. Terima kasih Tuhan. Segala sembah bagimu, segala puja hormat bagimu. Nama yang termanis, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Dengan tulus kami katakan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ya Tuhan, ini segenap hidup kami datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu,
kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Kami percaya kemahadiran-Mu Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, kami percaya. Kami percaya hadirat-Mu. Kami percaya Engkau Maha Hadir. Termasuk di tempat ini Engkau pun hadir memenuhinya Tuhan. Sebab Engkau memenuhi jagat raya langit dan bumi dengan kehadiran pribadi-Mu Tuhan. Sebab kehadiran-Mu memenuhi langit dan bumi. Oh, termasuk di tempat ini. Engkau hadir. Haleluya. Kehadiran-Mu membawa kemuliaan-Mu. Kehadiran-Mu membawa kuasa-Mu. Kehadiran-Mu membawa kemenangan. Kehadiran-Mu memulihkan. Oh, terpujilah Engkau Tuhan yang Maha Hadir. Terpujilah Engkau Tuhan yang Maha Hadir. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau di atas segalanya Tuhan. Terpujilah Engkau. Biar setiap pujian sembah tulus diberikan kepadamu. Biar setiap pujian sembah yang tulus memenuhi tahta-Mu Tuhan. Pujian dan sembah yang keluar dari hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Kiranya memenuhi tahta hadirat-Mu Tuhan.
segala sesuatu Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Dihormati pribadi-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Biar semua yang Kau ciptakan sujud menyembah kepada-Mu Tuhan. Sujud memberi penghormatan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri sekali lagi nyanyikan pujian. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Ya Tuhan, Tuhanku Yesus, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Cuma Tuhan katakan ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Amin. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah kami,
mengadakan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah ya Tuhan, menurut kehendak-Mu terjadilah, menurut kehendak-Mu terjadilah. Seperti pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, ini yang menjadi doa kami pada malam hari ini. Ajar kami memahami segala rencana Tuhan, ajar kami memahami segala rancangan Tuhan. Ada banyak hal yang kami gak mengerti dalam hidup ini, tapi satu perkara yang kami tahu, hidup kami ada dalam tangan Tuhan, hidup kami ada dalam kedaulatan Tuhan. Apapun Tuhan bisa izinkan terjadi dalam hidup kami, tapi itu tidak pernah melampaui kekuatan kami. Malam hari ini kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah malam hari ini Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita dipelihara dan diberkati Tuhan. Amin. Mari katakan samping kiri, samping kanan, kamu dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita katakan sekali lagi, kita diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. 2, 3. Kita diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan. Baik, kita buka kitab Mazmur pasal yang ke-7 ayat yang ke-17. Mazmur pasal 7 ayat yang ke-17. Atau mungkin kalau di Alkitab yang biasa itu ayat 18 ya. Sama-sama kita baca ayat ini. 2, 3. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Sekali lagi 2, 3. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mazmur ini merupakan sebuah kategori mazmur ratapan atau nyanyian ratapan. Nyanyian ratapan yang ditulis oleh Daud ketika dia berhadapan atau menghadapi yang dikatakan di sini Kus orang Benyamin. Tidak ditulis apa yang dilakukan oleh orang Benyamin ini terhadap Daud. Tapi kalau kita melihat beberapa ayat di dalam Mazmur pasal 7 ini, kita bisa dapat gambaran kira-kira apa yang sedang terjadi dalam hidup Daud. Di ayat pasal 7 ayat yang kedua berkata begini. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Nah, Bapak Ibu Saudara, gambaran yang diberikan oleh Daud itu ada banyak orang yang mengejar dia. Dan kemudian gambaran orang yang mengejar dia itu seperti singa yang menerkam. Ya sudah tahu ya kalau singa menerkam gitu ya. Digigit dengan giginya kemudian diseret. Seperti itu. Dan dikatakan dengan tidak ada yang melepaskan. Jadi ada pergumulan yang sedang dihadapi Daud karena orang Benyamin yang bernama Kus ini. Dan dia gambarkan seperti harimau yang akan menerkam dia, menyeret dia dan tidak ada yang bisa melepaskan.
Sudah bisa melihat gambaran ini adalah satu gambaran kesulitan yang sangat-sangat berat buat Daud. Hari-hari ini mungkin kita nggak berhadapan dengan harimau gitu ya. Tetapi mungkin kesulitan-kesulitan yang ada di sekeliling kita itu seperti orang yang mengejar kita. Di depan kita ketemu kesulitan, di belakang kita ketemu kesulitan, di kiri kita ketemu kesulitan, di kanan kita ketemu kesulitan. Mungkin kesulitan yang ada di depan ini kesulitan tentang anak-anak kita, masa depan anak kita gitu ya. Di sebelah kiri kita mungkin kita berhadapan dengan masalah rumah tangga antara suami dan istri. Kemudian ada mungkin masalah pekerjaan. Mungkin hari-hari ini kita juga sedang bergumul dengan sakit penyakit yang melemahkan tubuh kita. Seperti singa yang mau menerkam kita, menyeret kita dan tidak ada yang melepaskan. Tapi yang menarik, di ayat yang terakhir dari Mazmur 17 ini, Daud menutup begini. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Saudara, di tengah-tengah kesulitan, dia itu bisa bersyukur kepada Tuhan. Saudara, orang Jawa itu punya kebiasaan yang cukup unik menurut saya. Satu ketika saya masih SD kelas berapa ya? Kelas 2 kali ya, kelas 1 atau kelas 2. Saya didorong oleh teman saya di sekolah dan dagu saya itu menatap seperti tembok yang segini kira-kira ya. Cak gitu ya. Sempat pingsan dan kemudian dibawa ke UKS. Saudara, yang menarik komentarnya begini. Begitu jatuh kena kan? Aduh, untung ya cuman kena dagu. Nggak kena kepala, nggak bocor kepalanya. Saudara, ini kena, ini kan sakit. Tapi orang Jawa mesti bilang, untung ya cuma kena dagunya, nggak kena kepala, jadi nggak bocor. Satu kali papa saya kecelakaan gitu ya. Kecelakaan, saya yang di depan naik motor, papa saya yang bonceng gitu ya. Ya mungkin saya belum terlalu menguasai, saya kecelakaan. Saya nggak apa-apa, saya cuman lecet-lecet. Tapi papa saya itu sempat dijahit kakinya, ada 7 atau 13 jahitan gitu ya. Kaki kiri atau kanan. Nah, kita mesti ngomong begini, dijahit loh sudah 13 jahitan. Untung ya cuma dijahit, kakinya nggak patah. Jadi selalu ada untung gitu ya. Jadi dalam, saya belajar sebuah filosofi yang sangat menarik tuh begini. Dalam segala kesulitan buat orang Jawa itu ada untungnya, ada pelajarannya. Jadi kalau setiap kali mau mengalami kesulitan, untung ya. Jadi dengan kata lain, mau bersyukurlah. Syukurlah cuman dagunya yang kena, nggak kepalanya, nggak bocor, nggak dijahit. Syukurlah cuman kakinya yang dijahit, nggak patah. Kalau dipatah itu kan perlu dioperasi, perlu segala macam. Syukur, bersyukur dalam segala keadaan. Sudah, Daud itu mengalami hal yang sama. Kalau orang Jawa melakukan itu karena kebiasaan, tapi Daud itu berbeda. Mengapa Daud itu bisa tetap bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang ada? Ada 3 hal yang membuat Daud bisa bersyukur kepada Tuhan. Hal yang pertama, Mazmur pasal 7 ayat 4-8 berkata begini. Jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Saudara, Daud ini adalah orang yang punya relasi yang intim dengan Tuhan. Jadi apa yang membuat Daud itu bisa bersyukur kepada Tuhan? Pertama, karena dia punya relasi yang intim dengan Tuhan. Katakan, relasi yang intim dengan Tuhan. 2, 3. Relasi yang intim dengan Tuhan. Saudara, orang kalau punya relasi yang intim, misalnya saya dengan teman saya gitu ya. Teman saya ini usianya jauh 10 tahun lebih muda dibanding saya. Tapi saya punya hubungan yang dekat gitu ya. Sehingga ketika saya ke Surabaya, saya selalu telepon, aku di Surabaya, ketemuan yuk gitu ya. Kita mesti nyempatin ketemu, entah mau minum kopi, entah cuman mau makan snack gitu ya, ngobrol nongki-nongki begitu ya. Cari warung-warung begitu ya, kita nongki, kita ngobrol.
Dan kemudian kita tuh bisa cerita apapun gitu ya. Semua hal dalam hidup kita bisa dengan jujur bercerita kepada saya, bisa cerita sama dia bisa cerita kepada saya. Dan pergumulan-pergumulan yang ada dalam pelayanan kita bisa saling cerita tanpa ada hal yang bisa ditutupi. Kenapa? Karena saya punya hubungan yang dekat sama dia. Kalau saya nggak punya hubungan yang dekat dengan dia, nggak mungkin saya mau cerita semua hal. Daud itu punya hubungan yang sangat dekat sama Tuhan. Sehingga Daud itu berani loh berkata sama Tuhan, Tuhan, intinya gini, Tuhan lihat aku nih loh. Kalau aku yang salah, kalau aku yang merugikan orang lain, kalau aku yang berbuat jahat, dia sampai berani bilang, biar musuh itu mengejar aku, menangkap aku, menginjak-injak hidupku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku dalam debu. Dia jujur loh sama Tuhan. Kemudian tadi di ayat yang kita baca, di ayat yang pertama dan ayat kedua, dia berkata, Tuhan, musuh itu mengejar aku seperti singa yang menerkam aku dan tidak ada yang bisa melepaskan. Dia jujur cerita segala hal yang dialaminya. Kenapa Daud bisa jujur? Karena dia punya hubungan intim. Saudara, hubungan yang intim itu nggak dibangun cuma 1-2 hari, saudara. Saya bangun persahabatan saya dengan teman saya itu cukup lama. Kurang lebih hampir 10 tahun saya bangun persahabatan itu. Saya dengan teman-teman SD saya gitu ya. Sampai sekarang saya punya hubungan dan kadang mereka telepon saya telepon mereka gitu ya. Dan kalau saya pulang kampung kita ketemuan. Itu berapa tahun saudara, saya SD umur berapa ya? Umur 6 tahun ya, mulai umur 6 tahun. 5 tahun saya SD. Saya udah 49 tahun, berarti sekitar 40 tahunan saya menjalin hubungan dengan teman-teman SD. Ada kurun waktu yang mesti yang dilewati. Daud itu punya hubungan yang intim karena dia berdoanya sama Tuhan nggak cuma sehari 2 hari, tapi ketika dia percaya sama Tuhan, dia mulai perjalanannya bersama dengan Tuhan, dia mulai dekat sama Tuhan, dia mulai bangun bersaat teduh dengan Tuhan. Saudara, keintiman itu nggak dibangun dengan 1 hari 1 malam. Keintiman itu dibangun bertahun-tahun melewati segala situasi dan kondisi. Itu keintiman. Situasi senang, situasi nggak senang, kita tetap bisa belajar untuk berdoa dan bersaat teduh dengan Tuhan. Yang kedua, apa yang membuat Daud itu bisa tetap bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitannya? Mazmur pasal 7 ayat 3 dan 4 berkata, saya ada yang kelewat. Mazmur pasal 7 ayat 10 dan 11. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Saudara, apa yang ditulis oleh Daud ini merupakan pengalaman Daud. Yang kedua, mengapa Daud itu dikatakan bisa tetap bersuka cita, tetap bisa bersyukur kepada Tuhan? Karena yang kedua, Daud mengalami Tuhan dalam hidupnya. Sama-sama katakan dengan saya, mengalami Tuhan dalam hidupnya. 2, 3. Mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, dia berkata dalam Mazmur ini, Tuhan itu perisaiku, dia yang melindungi aku. Kenapa dia berkata begitu? Dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Ketika dia masih menjadi gembala, dombanya cuma 2-3 ekor. Ketika dia berperang melawan beruang, melawan binatang-binatang buas, dia bisa kalahkan itu. Kenapa? Karena Allah yang melindungi dia. Sehingga ketika dia berhadapan dengan Goliat, Goliat itu tingginya kurang lebih 2,74 meter, saudara. Cukup tinggi ya, 2 kali lipat dari tinggi saya. Sudah bisa bayangkan dia raksasa. Kemudian perisainya itu cukup berat, saudara. Dia pakai perisai itu kurang lebih 15 kilogram. Bayangkan, saudara. Dia tuh besar, tinggi, dan seumur hidupnya dia itu berperang. Dia jago berperang, dia jago melempar lembing, dia jago pakai tombak, dia jago pakai pedang. Dia jago, saudara. Makanya orang Israel takut ketika lihat Goliat. Tapi Daud tidak. Daud berkata, kamu datang dengan tombak, dengan lembing, tapi aku datang dalam nama Tuhan, Allah Israel yang perkasa. Dia mengalami, dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Karena itu dalam situasi-situasi yang sulit dia tetap bisa bersyukur sama Tuhan. Saudara, kalau kita diberkati Tuhan, kita menyanyi, bersuka cita, itu adalah hal yang biasa.
Tapi di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kita terpuruk, di tengah-tengah kita nggak lihat jalan dalam kehidupan kita, di tengah-tengah jalan buntu, kita masih bisa berkata, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Dan itu bisa dilakukan kalau kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, kenapa Daud bisa bersyukur? Yang ketiga, karena Daud percaya sama Tuhan. Sama-sama katakan percaya kepada Tuhan. 2, 3, percaya kepada Tuhan. Mazmur pasal 7 ayat 13 sampai 17. Dia berkata begini, terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan, ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Saudara, ini perkataan-perkataan iman. Ini belum kelihatan kemenangannya, tapi Daud menyatakan imannya. Sampai di ayat yang ke-18, ayat 17. Kemudian dia berkata, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya. Saudara, ini ada perkataan iman. Kenapa dia bisa mengeluarkan perkataan iman? Karena dia percaya sama Tuhan. 1 Samuel pasal 30 ayat 6 berkata begini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, kalau kita baca 1 Samuel pasal 30, ini cerita tentang Siklak terbakar judulnya, pembalasan Daud terhadap Amalek. Saudara, kita melihat pada saat itu keluarga dari Daud dan rakyatnya itu diambil gitu ya. Dan kemudian rakyat dari Daud, orang yang mengikut Daud itu mau melempari dengan batu. Sudah posisi yang sangat sulit. Buntu loh. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Pada satu titik dalam hidup saya diberkati dengan lagu ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa gitu ya. Ketika saya mempergumulkan sesuatu, saya dibawa kepada Tuhan. Pada satu titik Tuhan itu gak jawab doa saya seperti yang saya minta. Benar-benar gak dijawab, saudara, seperti yang saya minta. Tetapi perhatikan, bukan berarti Tuhan gak sayang sama saya. Tapi Tuhan menyediakan jalan keluar yang lebih baik. Yang ini gak dijawab, saudara, tapi Tuhan berikan jalan keluar yang lain yang lebih baik. Dalam situasi-situasi yang paling terpuruk, mari kita belajar untuk menguatkan iman kita kepada Tuhan. Sudah perhatikan ketika bangsa Israel menghadapi laut Teberau, di belakangnya orang Mesir, itu jalan buntu loh saudara. Jalan buntu. Siapa yang bisa sangka bahwa akhir dari cerita itu, akhir dari kisah itu Tuhan menyibakkan laut Teberau. Laut Teberau itu menjadi ada 2 dinding dari air dan ada jalan kering sehingga orang Israel bisa berjalan. Kalau kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu tidak pernah berubah, kuasanya dulu sekarang sampai selama-lamanya sama, kita juga bisa mengalami hal yang seperti itu. Amin. Kayaknya buntu, gak ada jalan, tapi Tuhan bisa membuat jalan di tengah-tengah situasi yang sulit. Saudara, saya membuat sebuah, saya share di status saya gitu ya tadi pagi. Saya berkata begini di status saya. Bila Allah dapat membangkitkan manusia secara fisik, Dia dapat membangkitkan manusia yang mati secara emosi. Dia dapat membangkitkan pernikahan yang mati. Dia dapat membangkitkan karir yang mati. Dia dapat membangkitkan Anda dari masalah kesehatan. Allah itu spesialisasinya mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Dia bisa membangkitkan manusia secara fisik. Tapi kalau hari-hari ini cinta kita sama Tuhan, cinta kita sama pasangan, cinta kita sama sesama kita, sama orang-orang di sekeliling kita menjadi mati, Tuhan juga bisa membangkitkan cinta kita. Dia dapat membangkitkan pernikahan yang mati. Dia dapat membangkitkan karir yang mati. Mungkin hari-hari ini ketika kita sedang bekerja, karir kita sedang stagnan. Kok gini-gini aja ya Tuhan? Tapi Tuhan bisa bawa kita
melewati karir yang mati dan memberikan perkembangan karir yang melesat. Dan Tuhan juga sanggup membangkitkan Anda dari masalah kesehatan. Yang kedua, saya menulis di status WhatsApp saya pagi hari ini, Allah bahkan mengubah penyalipan menjadi kebangkitan, saudara. Wow, itu luar biasa kan? Kematian dia ubah menjadi kebangkitan. Dan itu berarti bahwa ia berkuasa untuk mengubah jalan buntu Anda menjadi jalan keluar. Ia membangun iman kita ya, lewat apa? Penundaan. Kadang-kadang Tuhan tunda loh jawaban kita. Supaya apa? Supaya iman kita dibangun menjadi lebih kuat. Kemudian Tuhan membangun iman kita lewat apa? Lewat kesukaran, lewat jalan buntu. Agar ketika Ia menyelamatkan kita, Allah lah yang mendapat pujian. Kalau hari ini kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Kita bergumul dengan pekerjaan kita, bergumul dengan kesehatan kita, bergumul dengan keluarga kita, bergumul dengan anak-anak kita. Tapi mari kita belajar seperti Daud. Di tengah-tengah kesulitan, mari kita tetap belajar bersyukur, belajar memuji Tuhan, belajar bersukacita. Karena Allah yang kita percayai dalam Kristus Yesus adalah Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang selalu mendengar segala doa kita. Bahkan dikatakan Dia menjawab lebih dari apa yang kita doakan dan kita harapkan. Mari kita berdoa. Kita nyanyikan pujian tadi terakhir, ajarku mengerti rencanamu Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sebagai satu doa kita di hadapan Tuhan. Bahwa benar Tuhan, ajari kami memahami segala hal dari cara pandang Tuhan. Ajari kami mengalami Engkau dalam hidup kami Tuhan. Ku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Jalanku dalam terang firman-Mu,
berada untuk berdoa secara pribadi. Kalau hari ini kita menghadapi situasi yang sulit seperti Daud, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas segala situasi yang sedang terjadi. Kita bersyukur karena Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan karena Dia baik. Haleluya Yesus. Sungguh Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur ya Haleluya. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Haleluya. Memberikan kesempatan hari ini untuk kita berbicara secara pribadi. Mari kita sampaikan apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang sedang terjadi dalam hidup kita secara jujur di hadapan Tuhan. Percayalah Dia mau dengar doa kita, Dia mau memperhatikan doa kita, dan Dia mau tolong kita. Saya persilahkan untuk siap kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Dia hanya sejauh doa kita. Apapun yang sedang kau alami dalam hidupmu, katakan di dalam doamu pada malam hari ini. Percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang gak pernah tinggalkan kita. Segala kesulitan yang sedang terjadi dalam hidup kita, segala pergumulan, segala jalan buntu, segala pergumulan kita dalam berbagai bidang hal, diizinkan Tuhan terjadi supaya kita mengalami Tuhan, supaya kita melihat pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Percayalah Tuhan sanggup menolong kita. Hanya Dia yang sanggup menolong kita, gak ada yang lain. Hanya Dia yang bisa dipercaya, gak ada yang lain. Mari naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Katakan dengan jujur apa yang kita rasakan. Percayalah Dia dengar doa kita malam hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Rata kaya laba 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 sikita kada basiku raba raba sikia laba laba. Kidata kaya laba 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 sikia raba. Allah yang sudah menciptakan segala sesuatunya dari yang tidak ada menjadi ada. Allah yang sama, Allah yang sudah mengibakan laut ke perahu. Allah yang sama, Allah yang sudah memberikan Yesus Kristus anaknya berkorban sehingga kita bisa menikmati keselamatan. Allah yang sama, yang mau menolong kita. Kuasanya tidak berubah. Kalau Dia sanggup mengubah penyalipan menjadi kebangkitan, Dia juga sanggup mengubahkan hidup kita jadi satu kehidupan yang baru. Dia sanggup mengubahkan jalan buntu menjadi jalan keluar. Dia sanggup mengubahkan air mata menjadi mata air. Dia sanggup mengubahkan segala sesuatu. Dia tidak ada yang mustahil bagi Dia, karena Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena kami percaya Tuhan sudah menjawab doa kami. Yang buntu Tuhan bukakan jalanmu. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Yang sedang dalam semangat yang patah, Tuhan berikan semangat yang baru. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, Tuhan turut campur tangan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Mari kita katakan di
di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan waktu selanjutnya saya kembalikan kepada gembala. Kita bersyukur dan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Malam ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri sebab malam Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari dari Mazmur 7 ini. Tuhan mendidik kami untuk kami intim dengan Tuhan dalam situasi kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami terus mengenal Tuhan dalam hidup kami. Ada perkataan iman untuk selalu bersyukur, sehingga kami menjadi pribadi yang kuat menghadapi sebuah kenyataan hidup, sebuah tantangan, sebuah pergumulan. Kami percaya kami menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hari ini kami berdoa untuk bangsa negara Republik Indonesia. Tuhan memberkati pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama dengan jajarannya yang ada di tingkat pusat sampai di daerah. Tuhan berikan hikmat, kekuatan yang luar biasa dapat memimpin bangsa, sehingga bangsa kami boleh maju diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Gorontalo, Gubernur dan Wakil Gubernur bersama dengan jajarannya, Bupati, Wakil Bupati bersama dengan jajarannya, Wali Kota, Wakil Wali Kota bersama dengan jajarannya. Tuhan berikan hikmat sehingga dapat memimpin provinsi, memimpin kabupaten, memimpin kota dengan baik, sehingga Gorontalo diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Kami berdoa untuk kami yang hadir pada doa malam hari ini, baik yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kami dengan berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan memberkati rumah tangga kami, memberkati anak-anak kami, memberikan hikmat, kecerdasan. Tuhan berikan masa depan yang luar biasa, memberkati pekerjaan usaha, bisnis, dan apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan memberkati kehidupan kami, Tuhan memberkati apapun yang kami lakukan dalam hidup kami. Kami dapat menjadi inspirasi berkat bagi semua orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Kasih Allah yang kekal terus mengikat, mempersatukan, serta menyempurnakan kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Terima kasih ya Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan dengan saya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.